Halo sahabat pionir, ketemu lagi bersama gua Hendry. Kali ini kita mau bahas tentang Jeep atau suspensinya mobil Jeep Wrangler JK atau JLGT. Hampir semua sama aja untuk bagian suspensinya. Nah, kalau teman-teman sahabat pionir yang pada nanya, kok mobil saya limbung sih habis lift kit? Kok mobil saya jadi nggak enak habis lift kit? Pertanyaannya kan, ini lift kitnya berapa inch? Terus yang di-upgrade itu apa aja sih barang-barang yang diganti? Apa udah cukup untuk mendukung untuk ketinggian lift kit itu sendiri? Nah, langsung aja nih kita mau tanya ke teknisinya Pionir. Oke, ini sekarang saya udah bersama Mas Tri. Nih, Halo, Mas Tri ini udah lama kecimpung di dunianya Jeep juga ya, Mas ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih mungkin udah 30 tahun sesuai sama umurnya. Mungkin dari lahir dia udah mencintai mobil Jeep. Nah, Mas, nih teman-teman pada nanya nih, kok habis lift kit mobil jadi nggak enak? Habis lift kit mobil jadi limbung. Nah, apa aja sih yang bisa kita ganti? Misalnya lift kit 2 inch, 2,5 inch, 4 inch atau berapapun itu, kebutuhan untuk ngupgrade bagian-bagian yang lainnya itu, pendukung yang lain itu apa aja sih, Mas? Oke, kalau untuk lift kit 2,5 inch itu kita buat ngejar nyaman, itu perlu yang diganti adalah track bar. Kita harus diganti drag linknya, kita harus menyesuaikan sudut dari bawaan aslinya mobil. Jadi nggak bisa kita asal-asal pasang doang ya, atau kita pakai yang tetap seperti yang originalnya. Jadi kita ngejar sudutnya supaya handling mobil lebih nyaman. Kalau cuma mau main tinggi aja, per tinggiin mobil pasti tinggi, tapi kenyamanan kurang. Ya. Selain itu kita perlu upgrade steering shock. Seperti ini kita harus upgrade biar dia lebih nahan setirnya, lebih nggak liar. Nah, kalau untuk ini sendiri Mas Tri, ini kan setahu saya ini kan ban gede itu lebih membutuhkan shock setir yang lebih bagus daripada yang sudah OEM. Ya. Apakah enggak? Emang sih rata-rata orang begitu lift kit udah pasti maunya ganti ban. Ya. Masa iya mobil udah tinggi, bannya bannya masih yang kecil gitu ya kan. Jadi begitu orang pakai ban 35, mungkin harus langsung udah ganti si shock setir ini. Diwajibkan lah. Langsung udah diwajibkan langsung ganti shock setir ya. Gitu. Begitu ganti ban, ganti shock setir. Gitu. Karena ketahanan stok setir dari OM-nya Jeep ini kan kecil. Dia cuma buat handle ban 31. Begitu ban lah ya. Upgrade di atas itu, shock setir harus ikut upgrade. Ya, mungkin udah terlalu lembek jadi nggak bisa nahan lagi gitu ya. Setir harus kita upgrade. Nah, untuk bagian lainnya Mas, misalnya kayak arem nih, misalnya kita butuhnya di berapa sih? Kalau ganti arem 2,5 inch, kalau ganti arem misalnya atau 4 inch kita mesti ganti arem. Kalau sebenarnya 2,5 inch itu arem masih kurang begitu dibutuhkan sebenarnya. Ya. Tapi kalau begitu 3,5, 3 inch ke atas wajib ganti arem karena dia buat ngejar posisi dari bonggol gardannya. Supaya balik lagi ke posisi pabrikan ya. Posisi pabrikan. Kita ngejar sudut dan geometrinya. Ya. Nah, ada juga nih orang kalau kita mau nyari hemat lah ya, atau kita misalnya kita beli arem itu misalnya harganya 20 plus misalnya atau berapa. Ya. Gimana kalau misalnya geometri bracket? Bisa. Atau Pak itu membantu misalnya 90%, 100% sama seperti arem. Kalau arem kan kita tinggal adjust saja. Ya. Kalau geometri dia drop arm, geometri, bracket itu dia fungsinya hampir sama. Ya. Cuman stuck dia jadinya di satu posisi dan satu posisi aja. Ukuran lah ya. Begitu cuma 2,5 ya udah mati 2,5. Ya, dan dia juga nggak ada dapat di bagian belakang. Gitu. Jadi benar-benar depan semua gitu. Tetap berfungsi juga kalau yang misalnya Anda mau ganti arem dulu. Ya. Nanti mungkin mau gantinya kapan-kapan lagi. Kapan-kapan gitu, nunggu budgetnya dulu. Ya. Karena kan mobil hobi, mobil hobi nggak ada habisnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah off-road juga nih Mas Tri. Nah, Mas Tri kan juga ada lumayan lah ya pengalamannya off-road bersama almarhum ya, Jan Irsan. Nah, kayak seperti Finder Gear, kita ngomong Finder Gear, terus Dacia, Fotokopel. Nah, untuk Finder Gear sendiri, itu minimal misalnya kita ngomong JK36 deh, kita ngomong JK36. Kayak mobil kita ini kan sekarang kan kita pakai Finder Gear juga dari Yukon. Kita pakai yang ini 513. Misalnya teman-teman sahabat pionir yang mau pakai ban 35 menurut saya cukup di 488 lah. 488 di off-roadnya enak, di on-roadnya masih dapat. Jadi sahabat pionir kita bisa pakai dari 488. Kalau untuk ban 37 mungkin atau atasnya lagi tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau kita lebih sering ke on-road, 488 masih bisa menghandle, tapi kalau emang
buat adventure, buat off-road berat 513. Ya, jadi untuk yang 37 ke atas udah Ya. diwajibkan misalnya pakai 513 lah ya. Ya. Kayak mobil kita. Kita kalau Ah. off-road pakainya ban Ah, 37. ya, ini karena makanya kita pakai Pioneer Gear kita pakai yang 513. Nah, ini Bedsat Yukon. Shaft. Ini salah satu bagian penting juga Nah, di mobil ya, apalagi yang ya ini sudah karena yang buat gerakin roda. Ya. Seperti Yukon dia udah pakai double cross join dari sininya. Nah, ini Yukon itu yang OEM-nya itu joinnya cuma satu doang. CV join. Ya, CV join. Nah, kalau kita udah ganti yang heavy duty seperti yang Yukon ini, dia udah double join. Cross join. Double cross join, udah bisa lihat dari sini mungkin ini ada dua nih. Ini satu, dua. Ini joinnya udah ada dua. Udah pakai cross join. Yang aslinya pakai CV join. Double cross join ini keuntungan lebihnya dia lebih landai sudutnya. Nggak Mainnya terlalu ketarik. karena dia double. Jadi mainnya bisa lebih bebas. Mainnya lebih bebas, travelnya makin panjang, makin aman. Nah, sobat Pioneer, seperti mobil kita ini kan kayak armnya kita udah ganti semua, 8 pisnya depan belakang. Kenapa kita nggak pakai geometry bracket? Karena kita sudah pakai arm yang nggak adjust. Nah, pertanyaan lagi nih Mas Tri, yang mungkin untuk shock. Nah, untuk sahabat-sahabat Pioneer kan mungkin kan selama ini kan pakai shock sesuai kebutuhan atau yang mau yang pertama itu biasanya orang tuh Nyari gaya. nyaman. Jadi nyaman nyari gaya. Nah, ini. itu. Nah, itu kan agak sulit ya. Itu. Kita ngomongin untuk on road aja deh. Untuk yang on road, kalau misalnya kita mau upgrade ya 2,5 inch lah misalnya, atau shock yang paling nyaman lah, misalnya, udah pasti kan orang bisa milih adjustable. Ya pasti, Ya karena kan? dia bisa di style. Bisa di style. Kalau untuk off road, Kalau off-road banyak sih sekarang varian shock yang buat emang khusus buat kompetisi, ada dari King, itu udah Ya. terkenal dari dulu. ya Ada Feeder, ada Falcon. kalau untuk yang kompetisi berat, pemain berat gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar like off-road masih pakai Bilstein, masih oke. Tapi kalau untuk gaya ya, yang penting budgetnya. Ya. Makin mahal, makin Semakin bergaya. bagus. Ya, pasti gitu ya. Makin mahal, makin bergaya. Nah, untuk update-update lain lagi seperti yang kalau untuk mobil-mobil nyaman dan tinggi itu. Tinggi. Nyaman. Ya. Tinggi, Itu kan nyaman. agak susah nih kan. Ya, yang Tinggi tapi nyaman di jalan raya. tinggi nyaman itu yang paling utama adalah kitnya harus lengkap. Kitnya harus lengkap Kitnya itu. harus lengkap dari mulai pernya, shocknya, dragling, arm, long T-rod, steering stabilizer itu harus yang heavy duty semua. Track bar juga semuanya udah, Ya. udah heavy duty semua ya. Bagian kaki harus heavy duty semua. Ya, jadi Itu nggak boleh dijamin lagi. nyaman. Kita harus ganti depan belakang semua itu. Depan belakang, nyetelnya pun juga harus dengan ketelitian lah ibaratnya. Dengan Jadi- asal pasang. Nggak bisa asal pasang lah, Ah. harus yang benar-benar diperhatiin untuk pemasangannya Ya. semua. Yang penting semuanya juga ada heavy duty, Barang udah adjustable terpasang, juga ya. adjustable, itu keuntungan tersendiri kalau yang bisa di-adjust. Ya, apalagi misalnya barang-barang lainnya yang untuk kebutuhan kita menjaga sekalian nih, misalnya orang mau mobil standar nih belum mau lift kit, sekalian deh nih, gua ganti yang bagus aja nih biar nanti kalau mau tinggiin udah nggak usah ganti-ganti lagi. Paling utama sih shock ya kalau buat di ini. Shock tuh paling utama. Shock itu paling utama ya. Ah. Pilihan utama berarti lift kit itu pilihan paling fatalnya itu di shocknya itu Shocknya, sendiri. karena buat ngejar nyamannya kan dari shocknya. Ya, misalnya bawahnya diganti semua nih yang heavy duty, yang adjustable, Ya. tapi shocknya pakai yang single. Nah itu kurang lah. Kurang, apalagi mobilnya udah tinggi banget Ah. gitu kan. Gitu, Di atau 4 shocknya inch. kurang mumpunin lah. Ya, Di shocknya yang, harus yang bagus. yang udah tinggi-tinggi begitu, kita sarankan untuk pakai yang shocknya dan adjustable lah ya, pokoknya yang adjustable semua lah ya. Adjustable. Oke, itu aja dapat kita sampaikan sedikit penjelasan untuk masalah kalau yang sahabat Pioneer mau lift kit nih, atau kita mewakili teman-teman yang udah pada lift kit juga. Ya. Ada juga yang masih takut-takut mau lift kit. Nah, ini dia penjelasannya dari kita, dari si Mas Tri ini. Nah, yang penting tuh barang-barang yang dipasang tuh semuanya lengkap. Barang-barang yang Berkualitas. asli, berkualitas lah ya. Biasanya yang punya brand lah. Yang punya brand lah ya. Yang betul. brand tuh Ya, biasanya kualitasnya bagus. udah bagus, udah pasti bagus lah ya. Iya. Gitu ya. Yang penting pasangnya harus benar juga. Nah, itu dia. Titik apa yang utama itu adalah dalam tahap pemasangan dan settingnya. Kalaupun barangnya bagus, mahal, tapi kalau settingnya kurang, pasti hasilnya juga tidak maksimal. Dan nyaman juga dipakai Ah. di jalan raya. Iya.
Nah, itu dia penjelasan dari kita. Jangan takut, mobil mau di lift kit atau mobil limbung atau mobil apa, bawa aja langsung ke Pioneer Auto Garage. Nanti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik dan pastinya kita atau pemasangan yang terbaik juga untuk semua sahabat Pioneer. Dan itu juga jawaban saya mewakili customer-customer Pioneer Auto Garage yang pernah ke sini, yang atau mobilnya pernah masalah, yang pernah dibawa ke sini untuk kita perbaiki. Sampai jumpa di video-video berikutnya.